Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran 6, muatan SPDP, Bahasa Indonesia, dan IPA. Subtema 1 organ gerak hewan, tema 1 organ gerak hewan dan manusia untuk kelas 5 SD. Kompetensi dasar atau KD dan indikatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah materi SPDP. Dengan KD, memahami gambar cerita. Dengan indikator, membuat gambar ilustrasi. Materi yang kedua, Bahasa Indonesia. Dengan KD, menentukan pokok pikiran dalam teks, lisan, dan tulis. Dengan indikator, ide pokok atau pokok pikiran dalam bacaan. Materi yang ketiga, IPA dengan KD, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dengan indikator, organ gerak hewan, vertebrata dan avertebrata atau invertebrata. Materi pertama yang akan kita pelajari adalah SPDP, yaitu membuat gambar ilustrasi. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi sesuai tema. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Berikutnya, menentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Selanjutnya, menentukan tema irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Selanjutnya, membuat sketsa yang sesuai dengan cerita atau narasi. Dan yang terakhir, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Di sini disajikan sebuah bacaan dengan judul "Siput bukanlah hewan yang lemah". Dari bacaan ini, nanti gambar ilustrasi yang tepat itu yang seperti apa? Nah, gambar yang akan diilustrasikan adalah gambar siput. Berikut adalah gambar ilustrasi dari bacaan "Siput bukanlah hewan yang lemah". Materi selanjutnya adalah Bahasa Indonesia, yaitu menemukan ide pokok. Kita mengingat dulu ya langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca dengan seksama. Yang kedua, memahami isi bacaan. Yang ketiga, menentukan ide pokok. Di sini disajikan sebuah bacaan dengan judul Gerak Kupu-Kupu. Nah, bacaan ini terdiri dari dua paragraf 1 dan paragraf 2. Kita akan mencari ide pokok dari masing-masing paragraf. Yang pertama adalah dari paragraf 1. Kita baca dulu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu, warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil, namun memiliki sayap yang lebar. Sukakah kamu pada kupu-kupu? Nah, dari bacaan paragraf 1 ini, kita bisa mencari ide pokoknya. Ide pokoknya ternyata ada di kalimat utama. Nah, inti dari kalimat utama itu adalah kupu-kupu hewan yang lucu. Atau bisa juga kupu-kupu hewan yang lucu. Kemudian di paragraf 2, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan
vertebrata yang bisa terbang. Nah, dari paragraf 2 ini, kita juga bisa mencari ide pokoknya. Ide pokok dari paragraf 2 adalah di kalimat utama, yaitu kalimat pertama, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Nah, dari kalimat utama itu diambil intinya sebagai ide pokok, yaitu kupu-kupu termasuk serangga atau kupu-kupu termasuk hewan serangga. Materi selanjutnya adalah IPA, yaitu organ gerak hewan vertebrata dan avertebrata. Di sini disajikan dua kelompok besar untuk hewan vertebrata dan hewan avertebrata atau invertebrata. Bahasan selanjutnya adalah ciri hewan vertebrata. Berikut disajikan tabel dengan ciri-ciri dari hewan vertebrata dan contohnya. Ciri-ciri dari hewan vertebrata adalah yang pertama mempunyai tulang belakang, mempunyai bagian tubuh umum seperti kepala, leher, dan badan, mempunyai sistem pencernaan yang lengkap dari mulut sampai alat pembuangan, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral, dan yang terakhir mempunyai sistem peredaran darah tertutup. Contoh hewannya dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok Pisces atau ikan. Nah, alat geraknya berupa sirip dan ekor. Fungsinya untuk berenang. Kemudian, kelompok berikutnya adalah amfibi. Contohnya hewan katak. Alat geraknya berupa kaki, fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Contoh kelompok yang berikutnya adalah reptilia. Di sini alat gerak kaki dengan contoh hewan buaya, otot perut dengan contoh hewan ular, dan kaki dayung dengan contoh hewannya penyu. Fungsi alat geraknya untuk berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Kelompok berikutnya adalah apes atau burung. Memiliki alat gerak sayap, contohnya burung merpati, dan memiliki alat gerak kaki, contohnya burung unta. Fungsi alat geraknya adalah untuk berjalan, berlari, terbang, dan berenang. Kelompok berikutnya adalah mamalia. Mamalia ini memiliki alat gerak kaki, contohnya hewan kerbau, sapi, dan kuda. Sirip untuk hewan paus dan lumba-lumba. Fungsinya alat geraknya untuk berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Bahasan selanjutnya adalah ciri hewan avertebrata. Di sini disajikan juga tabel tentang ciri-ciri hewan avertebrata dan invertebrata. Ciri-ciri dari hewan avertebrata adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak mempunyai tulang belakang. Berikutnya, mempunyai anatomi tubuh yang masih sederhana, mempunyai sistem pencernaan yang masih sederhana, mempunyai bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial, yaitu bagian tubuh melingkar di sekitar poros tengah. Kemudian yang terakhir mempunyai rangka bagian luar. Untuk contoh hewannya juga dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama adalah cacing. Alat geraknya adalah otot perut, fungsinya untuk berjalan. Hewan berikutnya adalah serangga dengan alat gerak kaki, contoh hewannya jangkrik dan belalang. Alat gerak berupa sayap, contoh hewannya lebah, kumbang, capung, dan kupu-kupu. Fungsi alat geraknya untuk berjalan, terbang, dan melompat. Hewan selanjutnya adalah laba-laba. Alat gerak berupa kaki, contohnya laba-laba dan kalajengking. Alat gerak berupa sayap dan kaki, contohnya kudu dan seblak. Fungsi alat geraknya untuk berjalan dan berlari. Hewan selanjutnya adalah lipan. Alat geraknya berupa kaki, contohnya kelabang dan kaki seribu.
Fungsinya untuk berjalan dan berpindah tempat. Hewan selanjutnya adalah hewan lunak. Alat geraknya otot perut, contoh hewannya siput dan derang. Alat gerak tentakel, contoh hewannya cumi-cumi dan gurita. Fungsinya untuk berjalan, berpindah tempat, dan berenang. Selamat belajar.